Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di video kedua. Itu lanjutan dari video yang pertama ya, untuk menghitung uji normalitas C kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke tabel hitung C kuadrat. Oke, yang pertama kita tulis intervalnya terlebih dahulu. Kemudian frekuensi kita tulis ulang 30-39 dan seterusnya ya. Nah, ini kita berikan jarak untuk kolomnya. Kenapa? Karena kita akan menghitung tabel yang lainnya. Jadi, di jarak satu per satu. Jadi, kosong, tulis interval, kosong, tulis interval, dan selanjutnya sampai dengan total, ya. Oke, lanjut ke kolom ketiga, tentang tepi kelas, dalam kurung XI, ya. Gimana caranya mencarinya? Kita beda ya dari yang pertama ya untuk mencarinya. Nah, di sini kan ada angka 29,5. Nah, caranya kita lihat di sini. Jadi seakan-akan ini tepi kelasnya nih, sebelum masuk ke 30, berapa sih tepi kelasnya? Kan seperti itu. Cara mencari tepi kelas, itu khusus yang interval yang pertama, karena kan sebelumnya tuh tepi kelasnya. Berarti kita mencarinya seperti ini. 30 dikurang 1 tutup kurung ditambah 30 tutup kurung dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 29,5. Jadi khusus interval yang pertama itu kita rumusnya seperti ini. Kan interval pertama kan 30 sampai 39 seperti itu kan. Nah, mencari interval yang pertama itu seperti ini. Nah, kalau misalkan di soal yang di awalnya itu 20 sampai 29, berarti mencari tepi kelasnya 20 dikurang 1 tutup kurung ditambah 20 tutup kurung dibagi 2 sama dengan berapa kita cari. Seperti itu ya. Oke, berarti kita sudah punya interval atau tepi kelas yang pertama 29,5. Nah, yang berikutnya ini kan tepi kelas antara 30 sampai 39 mau masuk ke 40 sampai 49. Kita cari nih tepi kelasnya berapa, seperti itu kan. Nah, caranya ini berbeda untuk yang keduanya. Karena kan kita sudah mengetahui ya untuk yang kedua, tepi kelas yang keduanya. Nah, cara yang kedua, ini kan yang pertama nih. Interval yang pertama. Interval keduanya berapa tadi? 40 sampai 49. Nah, kita sudah mengetahui, berarti kan kita cari tepi antara 39 dengan 40 kan, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Berarti tepi kelas interval terakhir 39 ditambah interval yang pertama masuk itu 40 dibagi 2. Hasilnya berapa? Betul, 39,5. Seperti itu. Yang selanjutnya juga sama. Nah, masuk ke 50 sampai 59. Yang ketiga kan? Caranya sama. 49 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan berapa? Tuh, 49,5 dan seterusnya ya. Oke, dan seterusnya sampai dengan berhenti nih. Kalian berhenti menghitung sampai dengan tepi kelas antara 69 ke 70. Nah, ini kan 69,5. Untuk tepi
kelas yang terakhirnya kan kita nggak tahu nih di sini apakah 80 atau berapa. Cara mengerjakan tepi kelas yang terakhir caranya berbeda. Caranya kan di situ intervalnya dibilang 70 sampai 79 kan. Nah, kita mencari tepi kelasnya. Bagaimana mencarinya? Nah, caranya ini berbeda dengan yang pertama dan yang di tengah. Kita tulis dulu 79 ditambah 70 dalam kurung lagi 79 ditambah berapa? 1. Betul, ditutup. Kita tutup kurung. Kenapa fungsinya harus ada tutup kurung, buka kurung sampai dengan 2? Jadi ini harus dijumlah terlebih dahulu, baru ini nih dijumlah nih pertama. Setelah ada hasilnya baru kedua. Nah, baru dibagi 2. Hasilnya berapa? 79,5. Betul. Itu ya. Jadi berbeda antara mencari interval yang pertama, tengah, dan terakhir. Ya, oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya, itu ada ZI. Oke, ZI ini apa? Dari mana hasilnya? Min 2,49. Nah, dapatnya dari mana nih? Ada yang tahu? Oke, caranya ini ZI itu adalah tepi kelas dikurang min dibagi simpangan baku. Oke, jadi tepi kelas dikurang min dibagi simpangan baku. Kita lihat di sini. Berapa tepi kelasnya? 29,5 dikurang minnya. Minnya yang kemarin kita cari. Nah, minnya 59,21 dibagi 12,13. Tepi kelasnya berapa tadi? 29,5 dikurang minnya berapa? Ayo, berapa? 59,21 dibagi simpangan bakunya berapa? 12,13. Nah, hasilnya berapa? Yang pertama itu ada min 2,4 dan seterusnya ya. Untuk perhitungannya caranya sama. Oke, berikutnya kita mencari kolom Z tabel. Oke, ini yang berbeda. Dari mana 0,492? Kalian harus lihat di tabel normalnya ya. Jadi kalian harus punya tabel normalnya. Oke, lihat ZI-nya ini berapa? 2,45 kan? Nah, kita buka tabelnya terlebih dahulu. Oke, kita lihat tabel. Nah, ini tabel Z-nya. Kita perbesar. Berapa tadi? 2,45. Kita lihat cari 2,4. Ini ya, 2,4.
kita tarik 5. Nah, 5 ini ya. Jadi 0,4929. Betul tidak? Kita coba lihat. 0,4929. Oke. Yang selanjutnya 1,63. 1,63. Coba kita lihat lagi tabelnya. 1,6. Terus kita tarik ke 3. Berapa? 0,4484. Coba kita cek apakah betul. Nah, jadi cara membacanya seperti itu. Baca 2 angka dulu di depannya nih, 1,6, 0,8, 0,0. Nah, kalau yang 0,02 kalian lihatnya di sini. 0,0 tarik ke 2. Nah, ini kan 0,008. Tuh ya. Oke, dan seterusnya. Lanjut ke F dalam kurung ZI. Oke, kita lihat di sini. Ada angka 0,0071. Dari mana 0,0071? Ada yang tahu? Oke, dari 0,50 dikurang Z tabel yang sama dengan di pertemuan kelima itu rumus baku 0,50 dikurang Z tabel. Jadi hasilnya F dalam kurung ZI 0,0071 dan seterusnya. Jadi 0,50 dikurang 0,4484, 0,50 dikurang 0,2881. Seperti itu ya, dan seterusnya ya. Oke, kemudian kita masuk ke LI. LI di sini ada angka 0,0445. Oke. Tahu dari mana hasilnya? Hasilnya dari Oke, betul. Jadi ini nih 0,0516 dikurang 0,0071 hasilnya 0,0445. Seterusnya ini dikurang ini hasilnya ini. Ini dikurang ini hasilnya ini. Ini dikurang ini hasilnya ini, ya. Oke, lanjut ke FE. Nah, di sini ada angka 3,1150. Dari mana? Yang tahu? Nah, FE ini LI dikali tabel total data. Total data ya. Jadi LI-nya berapa? Ini kan 0,0445 dikali total datanya 70. Ini dikali 70. 0,2961 dikali 70 dan seterusnya. Didapatlah ini angkanya. Oke. Kemudian lanjut ke kolom berikutnya. FO dikurang FE, berarti kan frekuensi intervalnya ya, dikurang frekuensi yang ini. Berarti 5 dikurang 3,1150. 12 dikurang 11,2210. Kemudian 13 dikurang 20,7270. Nah, jika minus jangan ditulis minus, melainkan dalam kurung tutup buka kurung ya kalau minus ya. Jadi jangan ditulis minus untuk hasil di sininya. Dan seterusnya. Kemudian masuk di kolom terakhir. Ini FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Berarti berapa? Ini kita lihat di sini nih. Ini kan udah ada nih. Tinggal dikuadratkan. Dibaginya yang mana? Yang FE. Oke, jadi seperti ini. Jadi berapa? Tadi kan rumusnya FO dikurang FE 2 FE, seperti itu kan. Kita masukkan kan sudah ketemu tuh yang sebelahnya 1,8850 pangkat 2 dibagi 3,1150.
sehingga hasilnya 1,407 dan seterusnya ya. Oke, jadi untuk tabel C kuadratnya caranya seperti itu untuk perhitungannya. Kemudian kita tarik kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Nah, di sini didapat X hitungnya, X kuadrat hitung itu 6,9288, sedangkan dari tabel C kuadratnya itu 0,05. Nah, didapat nih, berarti kan X2 tabelnya atau X2 tabelnya itu 9,49. Nah, karena X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadrat tabel, maka HO-nya diterima dan berdistribusi normal. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.